Halo, selamat malam, listeners di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Saya nggak ketemu dengan beliau ini 1 minggu ya. Dan 1 minggu juga kita perlu bersyukur bahwa kita masih diberikan umur panjang untuk bisa kembali beraktivitas dari tadi pagi, siang hingga sore, bahkan sampai malam nanti, dan tetap dikaruniakan dengan kekuatan fisik dan kesehatan iman dan mental yang kuat. Itu yang perlu kita syukuri. Saya mengutip statement seorang motivator yang berhubungan dengan theocentric motivation. Beliau bilang, langkah pertama yang beliau lakukan ketika begitu pagi-pagi melek adalah bersyukur. Saya masih diberikan nikmat untuk bisa melihat ruangan kamar saya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, hari ini kita ketemu langsung dengan orangnya. Sudah hadir, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership. Beliau juga rep sales trainer, NLP licensed practitioner, team alignment facilitator, and organizational culture consultant. And he is director caption Asia Servitaba dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam, Pak Eloy. Semangat pagi. Yes, selamat malam dan semangat pagi, Mas Daryl. Keren. Terlihat senantiasa muda ya. Harus dong. Kita selalu semangat, Mas Daryl. Yes, betul Pak Eloy. Gimana Pak Eloy, sehat kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat, walau kita tentu saja turut berduka cita atas musibah gempa bumi di Cianjur ya. Betul. Mas Daryl, semua listeners, semua sahabat TML, kita semua turut berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan ketabahan dan kekuatan untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Ya. Amin. Baik. Semoga diberikan kekuatan dan juga kesehatan yang nantinya juga akan memberikan senyum kebahagiaan ya Pak Elo ya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di series yang berhubungan dengan LHCT. Nah, Leadership, Habit, and Culture Transformation. Kalau sebelumnya itu sudah ada 10 topik yang saya bahas. Tapi kayaknya kalau dituntut terus-terusan Pak Elo untuk nge-review, beliau kayaknya capek juga ya. Ya udah saya gantian deh 5 saya review ya. Saya 5 ya. Yang pertama kita pernah bahas tentang what is organizational culture. Kemudian yang kedua, how organizational culture drives performance. Yang ketiga kita bahas tentang how organizational culture its strategy for breakfast, lunch, and dinner. Juga yang keempat, can culture be measured? How? Itu juga kita udah bahas. Dan yang kelima, why core values matter for organizational culture. Oke, ke-6 sampai dengan ke-10 apa Pak Eloy? Ya. 6. How performance appraisal ruin organizational culture. 7. Creating value-driven culture. 8. Selection and onboarding. 9. Gen Z at work. 10. 7 tips for leading Gen Z. Dan malam ini kita bicara khusus digital leadership. Yes. Digital leadership. Ini bahasan yang agak terbilang sangat berat gitu ya. Karena apa? Karena konon kabarnya, nih kan Pak Elo suka baca banyak buku nih, termasuk Harvard Business Review. Ya. Konon kabarnya, digital transformation is about talent, not about technology. Tipis-tipis Pak Elo, kita singgung supaya tidak mengundang pro kontra terhadap statement itu. Jadi begini Mas Daryl, kalimat itu sering banget dikutip oleh para pemimpin di era digital ini. Oke. Yang artinya transformasi digital itu utamanya tentang kesiapan SDM. Jadi manusianya, bukan teknologinya. Nah ini berlawanan dengan pandangan banyak orang ketika berbicara tentang digital transformation atau transformasi digital. Juga berhubungan dengan digital leadership atau kepemimpinan digital atau digital culture. Seakan-akan bahwa semua ini berhubungan dengan teknologi, digitalisasi. Kalau kesimpulan dari Harvard Business Review, malah tidak. Teknologi, yes penting, tetapi utamanya adalah tentang SDM, tentang manusia. Atau minimal, kalau saya simpulkan mah, ya minimal sumber daya manusia sama pentingnya dengan teknologi. Demikian Mas Daryl.
Ini ada dua hal penting ya yang kita bahas malam hari ini dan juga pekan depan. Konon kabarnya kita akan kembali diajak untuk belajar dari pengalaman sukses dari pembelajaran momentum era pernikahan. Nah, tar dibahasnya kita break dulu, tanggung ya. Saya mau bocorinnya juga nanti. Pokoknya ada banyak yang spesial nanti di tanggal 30 November 2022. Kita akan belajar banyak tentang bagaimanakah dua sosok insan ini memutuskan untuk bersama, tapi di balik itu ada pembelajaran-pembelajaran yang secara tidak langsung mereka rasakan dan itu berkenan akan mereka sharingkan di tanggal 30 November nanti. Tapi nanti kita bahas apa sih tema besarnya. Smart Listeners, perbincangan ini kami live audiovisualkan di kanal YouTube Smart FM. Jadi untuk Anda Smart Listeners yang ingin bergabung, silakan boleh kasih komentar di public chat kanal YouTube Smart FM. Dan jangan lupa line komunikasi WhatsApp juga sudah kami buka di 0812 11 12 959. Dan pokok bahasa utama kita malam hari ini adalah digital leadership. Sumber daya manusia sama pentingnya dengan teknologi. Saya Daniel Adam dan juga Pak Eloy Zalogo akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zalogo. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zalogo, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalogo. Smart Motivation. Yes, baik. Kita mulai langsung pembahasan tentang digital leadership, sumber daya manusia sama pentingnya dengan teknologi. Tapi daripada saya penasaran juga, dan juga Smart Listeners dan juga para City Aimers penasaran, apa sih yang akan terjadi di tanggal 30 November nanti? Tipis-tipis saja, Pak Eloy. Nanti di tanggal 30 ya. Alright, thank you Mas Daryl. Kan sekali setahun saya mengajak pasangan saya, istri tercinta, untuk sharing. Dan Rabu depan bertepatan dengan hari pernikahan kami yang ke-14. Wow. Masih muda sekali. Dan rencana akan sharing tentang parenting, theocentric parenting. Anak kami masih muda, masih kecil-kecil, umur 13 tahun dan mau 11 tahun. Jadi belum tentu juga apa yang kami sharingkan akan sempurna seperti yang diharapkan. Tetapi kita saling belajar lah Mas Daryl. Karena memang anak-anak kita sedang menghadapi yaitu tadi turbulensi, disrupsi yang luar biasa dahsyat ya. Sehingga kehadiran orang tua di dalam pola asuh sangat dibutuhkan oleh mereka. Saya kira itu Mas Daryl yang minggu depan kita akan bahas. Ini esensinya sama dengan bisnis ya. Dua-duanya Pak Eloy, kemudian juga istri dan dua anak itu adalah sumber daya manusia yang tentunya penting juga untuk bisa paham dengan teknologi ya Pak Eloy ya. Yes. Oke, baik. Pak Eloy, kita back to the topic ya. Kan kalau kita membahas tentang
topik digital leadership ini kan jadi pembahasan yang umum juga, tapi dari perspektifnya seorang Pak Eloy Zaluhu punya meaning yang berbeda. Saya cuma pengen tahu apa sih latar belakang yang mungkin bisa di-sharingkan. Kenapa tema ini begitu penting kita bahas, dan kadang-kadang ini juga nyangkut sebagai sebuah esensi di buku terbarunya Pak Eloy. Yes. Apakah memang seperti itu atau bagaimana konsepnya Pak Eloy? Betul, di dalam buku yang sedang saya tulis yang judulnya Leadership Habits and Culture Transformation ada satu bab, yaitu ya digital leadership. Nah, kalau pertanyaannya kenapa itu dibahas, karena sejak tahun 2018 kami mulai menerima undangan pelatihan dari sejumlah perusahaan untuk topik ini, digital leadership. Dan tentu saja kita semua paham sekarang, apalagi setelah pandemi, transformasi digital semakin menjadi tuntutan bagi semua lini kehidupan. Terlebih ya di dunia bisnis, kegiatan usaha di berbagai sektor kehidupan, ya, industri ya, sedang beramai-ramai melakukan transformasi di bidang digital ini. Nah, karena itu Mas Daryl, transformasi digital ya tentu saja berhubungan dengan adaptasi perusahaan, organisasi terhadap perubahan teknologi yang diharapkan bisa mengadopsi dan mengaplikasikannya di seluruh atau minimal sebagian proses bisnis di perusahaan itu. Seperti itu, Mas Daryl. Adopsinya bisa dilakukan di seluruh lini bisnis ya Pak Eloy ya, karena kan membawakan manfaat yang bagus juga agar tidak punah dan juga terlindas oleh kemajuan teknologi dan juga zaman. So, manfaat dari transformasi digital bagi perusahaan apa Pak Eloy? Wow, ini bagus banget pertanyaannya. Gini, transformasi digital itu kan kita simpulkan keniscayaan ya Mas Daryl sekarang tuh. Bukan lagi sebuah pilihan strategi, tapi melainkan keharusan. Dunia bisnis sudah berubah, perilaku dan harapan konsumen berubah. Maka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah itu, ya hanya bisa dilakukan dengan teknologi, dengan digitalisasi, misalnya dalam hal kecepatan, speed, kemudahan, fleksibilitas, dan seterusnya. So, manfaat ya banyak sekali ya. Tentu saja yang pertama misalnya peningkatan efisiensi di dalam bisnis. Kemudian produk dan layanan bisa lebih inovatif karena tadi itu ada speed, ada pelayanan yang lebih mudah, ada fleksibilitas dan juga cara kerja yang lebih baik tentu saja. Dan yang diharapkan model organisasi menjadi lebih gesit, nimbul, kemudian ya itu yang biasa kita sampaikan tentang agility, ya semua itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi sih, Mas Daryl. Oke, sebentar. Ini menarik nih. Kalau tadi Pak Ella katakan transformasi digital itu kan menciptakan peluang baru bagi organisasi dalam peningkatan efisiensi bisnis. Nah, bagaimana nih kabarnya dengan orang-orang yang menjadikan ini sebagai sebuah hambatan sementara? Karena people-nya juga dirasa belum siap, infrastrukturnya juga belum memadai. Karena kan kita nggak tahu Pak Eloy, kapabilitas dari sebuah perusahaan itu kan berbeda-beda sejatinya Pak Eloy. Banget. Well, ya memang sih, seringkali transformasi digital gagal karena organisasi terlalu berfokus pada teknologinya dan tidak memperhatikan kesiapan sumber daya manusianya. Makanya yang awal tadi kita mention dari Harvard Business Review sampai kemudian terus diulang oleh para pemimpin ya bahwa transformasi digital utamanya tentang kesiapan manusia, kesiapan SDM bukan teknologinya. Kenapa kok kalimat itu sampai muncul? Karena beberapa perusahaan yang pernah melakukan kesalahan dengan terlalu berfokus pada teknologinya. Mereka bisa punya uang untuk membeli semua peralatan atau teknologi yang ada, tapi akhirnya fail karena apa? Yang paling penting ternyata adalah kesiapan dan kemauan dari manusia untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Oke. Ini semakin menarik nih. Di sesi ini saya udah mulai dapat gambaran nih, tapi masih penasaran nih. Kalau didefinisikan Pak Eloy, jadi digital leadership secara utuh tuh adalah apa? Iya. Kan berarti ada dua kata nih Mas Daryl, ada digital, ada leadership. Oke. Tahun-tahun awal saya mempelajari ini, saya juga terus terang nggak jelas juga dan saya mengikuti
berbagai macam ya itu ya video-video yang ada di YouTube, sumber-sumber lain juga banyak yang sebenarnya kurang jelas ya. Tapi ya udah sekarang kita bisa katakan bahwa digital yang dimaksudkan kan teknologi nih. Oke. Artinya bagaimana teknologi terbaru diimplementasikan di dalam organisasi masing-masing, mulai dari let's say divisi tertentu atau seluruh proses bisnis di dalam organisasi. Dan seperti sudah saya sampaikan di awal ya, dengan teknologi digital maka organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya, produk dan layanannya lebih inovatif, cara kerja dan pelayanan konsumen jadi lebih cepat, model organisasinya lebih gesit. Nah, itu dari sisi digitalnya. Nah, sekarang dari sisi leadership. Leadership, satu kata yang biasa digunakan untuk menggambarkannya, yaitu influence. Apa itu? Ya, memengaruhi berbagai pihak di dalam organisasi agar implementasi dan transformasi digital tersebut tadi itu ya berhasil dilakukan sesuai dengan jadwal dan sumber daya yang sesuai. So, kepemimpinan yang efektif saya simpulkan dengan kalimat to make things happen gitu loh. Dalam hal ini artinya sukses mengimplementasikan transformasi hingga pembentukan budaya digital di perusahaan itu. Oh, itu nggak gampang Mas Daryl, karena ada banyak pihak yang terlibat dan ini, kalau teknologi makan tidak punya rasa. Tetapi ketika berbicara manusia, SDM, di situ butuh banyak seninya kan. So, sebenarnya digital leadership ya sesimpel itu, make things happen. Bagaimana transformasi digital berhasil diimplementasikan di dalam divisi atau perusahaan masing-masing. Demikian Mas Daryl. Oke, berarti perusahaan yang konon kabarnya dapat membeli hampir semua perangkat digital, tapi keberhasilan untuk adaptasinya itu bergantung pada kesiapan sumber daya manusia juga masih jadi PR tentang penugasan keterampilannya dong ya. Kalau dua-duanya harus seimbang ya Pak Elo ya. Banget. Dan nanti kita akan bahas ya apa saja yang kemudian harus dimiliki sebagai kualitas kepemimpinan para digital leaders ini. Karena ya pasti ada kualitas-kualitas tertentunya sih. Betul. Supaya akhirnya tidak mengalami kegagalan di dalam implementasi ya transformasi digital ini. Betul Mas Daryl, betul banget. Baik. Jadi kita break dulu deh, biar nanti punya waktu lebih panjang ya untuk ini mungkin 1 menit lagi ya. Oke, Sobat bagi Anda yang mungkin punya pengalaman, ingin sharing antara komposisi tentang people atau SDM dan juga kapabilitas dari mereka yang mampu mengoperasikan digital atau teknologi, silakan Anda bisa coba komentar ke kami ke 0812 11 12 959. Dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari video-video yang kami tampilkan. Senantiasa kami simpan juga di kanal YouTube Smart FM. Smart Listeners, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini, karena kita akan perlu membahas tentang kualitas atau kemampuan apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang digital leader yang berhasil. Kita belum sampai ke ranah itu. Pembahasannya di sesi berikut. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023.
Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga Rp25 juta per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih seperti Anda masih bersama dengan kami di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Beliau adalah Director of Capson Asia, Servitama, dan CSA. Dan hari ini kita masih bicara tentang sebenarnya ini PR terbesar sih ya yang menjadi pembelajaran seumur hidup. Karena kemajuan teknologi itu tidak pernah bisa dibendung sehingga memaksa kita dalam tanda petik untuk juga mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Cakap digital, bagaimana Anda mampu mendayagunakan, bukan diberdayagunakan oleh kemampuan teknologi yang menjadikan kita akan bisa lebih sukses. Baik, Pak Eloy, tadi kita tertahan sampai dengan pembahasan yang berhubungan dengan kualitas. Mungkin secara langsung deh, apa saja kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang digital leader yang berhasil? Ayo sharing ke kita, Pak Eloy. Yes. Mas Daryl, saya sampaikan ya bahwa semua buku yang saya tulis itu saya tulis utamanya untuk diri saya sendiri. Oke. Artinya begini, ketika saya tidak punya jawaban terhadap suatu topik atau tema besar, saya menulis buku. Artinya termasuk leadership, digital leadership. Ketika saya diundang oleh perusahaan menyampaikan seminar training mengenai ini, kan saya harus belajar. So, menjawab pertanyaan tadi, saya belajar dari seorang bernama Jack Bray. Beliau ini dari GDS Group. Dan memang ini adalah pekerjaannya dan pekerjaan perusahaannya selama bertahun-tahun, urusannya dengan teknologi, dengan digital. Dan mereka menyimpulkan bahwa ada 7 kualitas. Ada 7 kemampuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang yang disebut sebagai digital leader itu. Kalau mau tim dan organisasinya berhasil dalam transformasi digital. Secara cepat, Mas Daryl, yang pertama adalah communication. Communication skill. Jadi dia harus memiliki kemampuan ya, berkomunikasi yang baik. Untuk apa? Untuk meyakinkan semua pihak bahwa proses digitalisasi yang akan dijalankan di tim di perusahaan kita itu bisa kok, bisa berjalan dengan baik dan bahkan akan memberikan manfaat bagi semua. Kenapa? Karena ada risiko bagi beberapa orang, ada kekhawatiran bagi sekelompok orang kalau transformasi digital justru membuat saya kehilangan pekerjaan. So disitulah leadership itu menjadi penting. Teknologinya sih ada, tapi kalau si pemimpin tadi nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, dia tidak bisa mengelola kekhawatiran karyawan, pegawai. Wah, justru malah mereka bukan jadi tim yang akan membantu transformasi itu, justru sebisa mungkin mereka akan melawan dan menggagalkannya. So, communication skills penting sekali, Mas Daryl. Yes, oke. Yang kedua, vision. Tentu dia harus memiliki visi yang jelas mengenai arah yang dituju dengan transformasi bisnis dan transformasi digitalisasi ini, sehingga dengan visi yang jelas, dia lebih mudah untuk berkomunikasi, untuk mengajak semua pihak untuk mensukseskan transformasi itu. Ini kan
leading change sebetulnya. Ini adalah memimpin sebuah perubahan dan tidak semua orang mau di awal, Mas Relis. Dia akan bertanya, what's in it for me? Gue dapat apa? Jangan-jangan ya tadi itu, gue malah akan kehilangan pekerjaan. So, visinya jelas, komunikasinya harus baik, dan yang ketiga, digital literacy. Tentu saja. Semua pemilik atau pemimpin perusahaan tahu bahwa bisnis mereka sedang dan akan terus diganggu nih oleh model bisnis digital yang melibatkan teknologi yang canggih dan terkini. Tetapi masih banyak loh ternyata pemimpin yang tidak yakin apakah mereka memiliki keterampilan itu, apakah mereka memiliki pemimpin, sumber daya, struktur yang dibutuhkan untuk beradaptasi. Sehingga ya karena itu setiap perusahaan membutuhkan pemimpin yang menyadari bahwa we can do it, dan itu membutuhkan digital literacy. Seperti yang dipaparkan misalnya ya, saya membaca dari Deloitte, organisasi membutuhkan pemimpin yang berbeda saat ini nih. Tentu saja. Jadi untuk bisa memimpin transformasi tadi, ya memang lebih mudah, lebih gesit, sadar akan berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan tentu saja mengikuti perkembangan teknologi dan digital itu. Seperti itu Mas Daril, itu 3 dari 7. Tunggu. Saya jadi berpikir gini loh Pak Eloy, kalau di sebuah perusahaan atau di bentuk usaha apapun lah ya, pemimpin yang punya cakap komunikasi, kemudian juga punya kemampuan untuk memberikan literasi, dalam hal ini adalah pendidikan literasi yang berhubungan dengan digital. Terus dia juga punya vision gitu loh. Satu hal yang saya ingin tahu, bagaimana dengan strateginya? Otomatis dari yang konvensional go to digital, ini kan let's talk about strategi yang berbeda gitu loh Pak Eloy. Nah, apakah strategi juga menjadi sebuah bahasan dan keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang leader yang memang identik dengan sebuah kualitas yang masuk kategori it's a must, Pak Eloy? Yes. Nah, ini pembahasan yang bagus sekali. Saya berharap ya memasuki bulan Desember kita akan mulai membahas digital leadership. Jadi persis Mas Daril. No, bukan digital leadership, strategic leadership. Jadi tadi kan sudah ada tuh. Yang pertama adalah communications skills, vision, digital literacy. Lalu Mas Daril bertanya tentang strategi. Dan of course itu justru nomor 4. Visi ada, tetapi kalau tidak dibarengin dengan strategi yang tepat, itu kan mengenai bagaimana kita melakukannya, pelaksanaan sampai kepada eksekusinya bagaimana. Itu masih di lay down dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan memang siapapun pemimpin, ya dia mesti punya kemampuan namanya strategic leadership. Kita akan bahas itu harusnya hari Rabu minggu pertama di bulan Desember. Hal ini akan membantu mereka membangun budaya digital yang dan akan selalu terbuka untuk merangkul perubahan. Strategic leadership penting sekali. Itu nomor 4 memang dari kualitas seorang digital leader, Mas Daril. Berarti kalau menghadirkan sebuah strategi yang ada, otomatis outcome-nya itu kan akan ada pecahan-pecahannya gitu loh Pak Eloy. Taruhlah seorang Pak Eloy Zaluku punya strategi yang jitu untuk memajukan satu bidang usaha. Kan timbul momentum di mana ide-ide kreatif itu akan timbul, menghasilkan sebuah kreativitas. Ujungnya adalah sebuah inovasi. Masih relevan nggak kira-kira inovasi Pak Eloy? Kalau dibandingkan dengan keadaan konvensional yang belum go digital saat itu Pak Eloy? Banget kan, memiliki gini, innovation itu kan intinya memiliki kemampuan untuk memperkuat, ya kan, mempermudah atau memperbaiki proses bisnis, mekanisme pekerjaan, dan bisa jadi juga meningkatkan kualitas produk. Kan itu bagian-bagian dari inovasi itu. Dan untuk melakukannya tentu saja ya para pemimpin digital ini harus fleksibel, termasuk dalam melatih. Nah ini penting, tenaga kerja digitalnya itu. Tadi kan di awal kita sudah sampaikan sumber daya manusia minimal nih sama pentingnya dengan teknologi. So ingat ya, innovation yang dimaksud itu bukan hanya dari sisi produk, dari sisi mekanisme pekerjaan,
proses bisnis, tetapi termasuk di dalam melatih tenaga kerja digital karena belum banyak Mas Daryl, itu justru gapnya tinggi sekali antara kebutuhan dengan kesiapan. Oke, Ya, banyak ya yang berubah dan banyak yang perlu diadaptasikan ya. Tapi satu hal nih, Pak Eloy, yang ya. mau saya tanyakan juga. Eh, ini komparasi sebetulnya Pak Eloy. Ketika belum masuk ke dunia teknologi digital, kan orang begitu beraninya gitu loh, mengambil sebuah resiko dari keputusan apapun yang kayaknya itu harus gambling gitu loh. Nah, Hmm. hadirlah teknologi digital, ada leadership digital di sana yang menjadi satu pimpinan utamanya. Apakah konsep risk taking juga perlu tetap diusung Pak Eloy sebagai bentuk gambaran kualitasnya? Sangat Mas Daryl, saya kira yang membedakan pemimpin dengan pengikut, Oke. yang mana pengikut itu tidak pernah kemudian naik kelas menjadi pemimpin yang efektif adalah kata tadi itu. Risk taking atau courage ya. Saya biasa menyebutnya courage, keberanian. Hilangkan keberanian dari diri seseorang, nggak akan mungkin bisa memimpin. Termasuk di dalam memimpin transformasi digital ini karena kan nggak ada kepastian bahwa akan berhasil toh. Ya, ya. Mark Zuckerberg, Chairman dan CEO of Meta ya, dulu kita mengenalnya Facebook ya. Beliau pernah mengatakan kalimat yang berhubungan dengan ini kok. Dia ngomong begini, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Karena dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin pasti gagal adalah tidak mengambil risiko. Jadi betul, itu adalah kualitas yang keenam dari seorang digital leader. Dan yang terakhir adalah kembali kepada adaptability, karena di tengah berbagai bentuk perubahan atau disrupsi, maka digital leader harus tetap lincah dan luas beradaptasi. Bila tidak sih, organisasi akan stagnan dan kemudian mati. Jadi, ya itu kan kata-kata yang sekarang tuh semakin ngetren aja kan, agility, adaptability, nimble, dan seterusnya itu. Ya, seperti itu Mas Daril. Oke, baik. Kalau sudah dijabarkan tentang apa dan bagaimana hal yang berhubungan dengan kualitas atau kemampuan yang dimiliki, tentu saja ini membawa kita untuk tahu lebih jauh ya. Nah, step by step-nya itu gimana? Atau langkah-langkahnya itu seperti apa? Nanti kita bahas ya, Pela ya. Di sesi Ya. terakhir, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, saudara-saudara, Anda masih bersama dengan kami walaupun sudah sampai di sesi yang terakhir, tapi kita masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Director of Capstone Asia Servitama dan CSA tentang Digital Leadership. Sumber daya manusia sama pentingnya dengan teknologi. Jadi ini merupakan sebuah simbiosis yang harus betul-betul mutualis ya, saling mendayagunakan, kemudian juga mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, tadi di awal kita udah dikenalin apa sih leadership itu sendiri secara digital dan digital seperti apa, bahkan manfaatnya itu seperti apa. Sampai hal yang berhubungan dengan kualitasnya tuh yang bagus tuh kayak gimana sih, apa outcome-nya. Tapi kita belum dikasih tahu nih Pak Ale, langkah-langkah apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk transformasi digital dalam sebuah tim, apalagi dalam sebuah organisasi. Gimana Pak Ale? Thank you, Mas Taril, semua listeners dan sahabat TML. Kalau tadi saya belajar dari tadi namanya Jack Bray, ini saya belajar dari lokal nih. Saya menonton itu ada video YouTube yang itu rekaman sebetulnya webinar digital leadership untuk memperkuat transformasi digital dilakukan ya, diadakan oleh OJK. Dan di dalam video itu ada ya paparan dari Pak Mirza Adiaswara selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
tentang 7 langkah implementasi transformasi teknologi digital. Dan saya kira apa yang beliau sampaikan bagus sekali dibandingkan dengan beberapa referensi yang saya baca, yang saya dengarkan, saya meminjam dari beliau ini, ya. Jadi yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan digitalisasi di dalam tim atau organisasi. Identifikasi kebutuhan dulu. Kenapa? Karena perlu dijabarkan dong fungsi-fungsi atau pekerjaan apa saja yang memerlukan digitalisasi. Belum tentu kan langsung semua, Mas Daryl. Apakah mulai dari back office, middle office, front office, dan seterusnya. So itu yang paling penting. Identifikasi dulu kebutuhannya supaya jangan sampai mubazir. Yang kedua adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada di organisasi agar mampu mendukung proses berjalannya transformasi digital tadi. Menuju apa? Ya tentu saja target yang diinginkan. So kata kuncinya adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ya, sumber daya tersebut meliputi kecukupan pendanaan, pemilihan infrastruktur teknologinya, kesiapan sistemnya, prosedur dalam masa transisi, serta kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan transformasi digital tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, memastikan bagaimana status sumber daya manusia yang ada di organisasi, kapan itu, khususnya pasca atau setelah selesainya program transformasi digital dilakukan. Ini penting untuk kita bahas karena gini ya, mengingat banyak sekali contoh-contoh implementasi transformasi digital yang selalu dibarengi dengan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar, Mas Daryl. Yang tadi yang saya sampaikan, dari conventional business sekarang bertransformasi dengan digital, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi. Disinilah digital leadership itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Menenangkan pegawai dengan keterbukaan informasi ya, kepada seluruh pegawai mengenai masa depan mereka. Dan ini tadi yang di awal dikatakan communication skills-nya harus baik. Ya tahu? Ya komunikasi yang bersifat top down, yes, tapi juga bottom up sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan terkait masa depan mereka. Apakah masih tetap bertahan dengan meningkatkan keterampilan, entah diberikan pelatihan-pelatihan baru, atau justru memang diarahkan untuk mencari pekerjaan yang lain. So, itu langkah yang ketiga yang perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati sekali oleh seorang digital leader. Kita langsung ke yang nomor 4, Mas Daryl. Penasaran dong saya, habiskan. Ada satu yang semoga dibahas nih ya. Right. So, culture. Yes. So, nomor 4 tentu saja menumbuhkan budaya. Nah, kan judul buku yang saya tulis ini kan Leadership Habits and Culture Transformation. Ujungnya adalah budaya. Sehingga langkah yang keempat adalah membangun budaya inovasi, ya, budaya digital, dan ini adalah proses yang berkelanjutan, membutuhkan cara kerja dan mentalitas baru, dibutuhkan budaya kerja kolaboratif di mana seluruh pihak ya sumber daya itu mampu belajar, bekerja sama, dan termasuk menggunakan lintas disiplin ilmu untuk menemukan solusi terbaik bagi bisnis yang sedang digelutin. So, disitulah justru pemimpin itu diperlukan, Mas Daryl. Karena ini disiplin ilmunya nggak bisa hanya satu, tetapi kompleks juga. Maka dibutuhkan pemimpin yang memang benar-benar efektif. Itu yang keempat. Langsung ke nomor 5 ya. 4 menit terakhir loh ini. Yes, nanti kalau ada pertanyaan kita jawab. Ya, nomor 5. Mampu mengeksekusi tentu saja strategi yang baik. Dikatakan baik itu kalau berhasil dieksekusi. Dalam jadi ya memang begitu kan, strategic leader yang hebat juga adalah eksekutor yang hebat. Nah, nomor 6 menjaga kualitas ya, menjaga loyalitas konsumen baik pada saat transisi dari conventional business kepada digital business.
yang sedang berlangsung maupun setelahnya. Jadi bagaimana tuh? Karena kalau enggak, Mas Dari, di tengah-tengah lagi transisi nih, Ya. itu mereka bisa pergi ke kompetitor tuh. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan oleh seorang digital leader. Dalam praktik sering dijumpai dalam proses digitalisasi mengakibatkan pelayanan kepada konsumen atau produksi barang misalnya mengalami gangguan. Oleh sebab itu, digital leader harus bisa menjamin dan memastikan bahwa kepentingan utama dari konsumen tidak mengalami gangguan. Oke, baik. Dan yang terakhir, Aha. memastikan bahwa hasil akhir dari transformasi digital ini akan memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi organisasi dan kepada nasabah dan seluruh pihak. Yang sering kita katakan better life for all, kesejahteraan bersama. Itu harus terus dikomunikasikan. Demikian Mas Darin. Ini ada komentar-komentar yang masuk, Pak Eloy. Silakan. Ini yang pertama dari Listin. Dia bilang, beliau mengatakan begini, saya setuju dengan hadirnya teknologi digital dalam semua aspek kehidupan dan juga berbisnis. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah menyeimbangkan antara kemampuan SDM dan kemajuan teknologi digital yang senantiasa kemajuannya lebih cepat ketimbang kemampuan atau kapabilitas dari SDM? Singkat, Pak Eloy. Absolutely. Justru itulah kemampuan, keterampilan, kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang digital leader tadi. Ada istilah namanya talent spotting. Bagaimana dia mampu memetakan, menemukan orang-orang, baik internal maupun eksternal perusahaan yang memang memiliki ketertarikan atau keahlian dalam bidang teknologi yang kemudian bisa jadi direkrut atau kalau dari dalam dikembangkan, dilatih, kemudian langsung ditempatkan di bagian organisasi yang membutuhkan pengembangan atau implementasi digital tadi. Dan itu justru yang menjadi salah satu tugas utama dari si digital leader tersebut, Mas Daryl. Ya. Baik. Satu lagi deh komentar yang masuk, singkat saja. Yes. Dari 0813191921 sekian. Pak Eloy, untuk pembelajaran secara digital teknologi ini, berapa lama biasanya sebuah perusahaan dari konvensional itu mampu beradaptasi, Pak Eloy? Apakah tergantung dari leadernya atau tergantung dari people yang juga paham tentang kemampuan digital? Bagus sekali pertanyaannya, dan tidak ada ukuran waktu yang sama ya untuk setiap perusahaan, karena kembali kepada kesiapan sumber daya manusianya, kesiapan juga pendanaan, ya kan? Dan tentu kepemimpinannya, dan tentu saja budaya di perusahaan itu. Ada kok perusahaan yang wah kita harus bertransformasi, tetapi ternyata mereka tidak terbiasa untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. So sangat tergantung pada beberapa hal tadi. Tapi ya kembali, leadership make things happen. Kalau pemimpinnya memang baik, memang hebat, memang efektif, dia akan mendorong transformasi ini dengan cepat. Oke, leadership make things happen. Ini selaras dengan tema kita hari ini ya. Digital leadership, sumber daya manusia sama pentingnya dengan teknologi. Oke, baik. Pak Eloy, terima kasih banyak ujangannya hari ini. Full insight banget. Dan kita harus introspeksi diri juga terhadap diri, kemampuan diri, kapabilitas diri kita, dan juga perusahaan. Semoga selaras sehingga kemajuan teknologi digital itu mampu betul-betul mendukung segala lini aktivitas dalam kehidupan kita. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Thank you, Pak Eloy. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.